Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan materi baru, yaitu tentang perkembangan dan pertumbuhan ilmu hadis itu bagaimana. Baik, kita langsung ke halaman berikutnya. Ya, di sini kita mengawali yaitu dari pengertian ilmu hadis itu apa. Yaitu yang pertama, seperti yang saya sampaikan kemarin ya, ada beberapa pendapat di sini. Huwa ma'rifatul qawaidil lati yatawassalu biha ila ma'rifatir rawi wal marwi, ya, adalah mengetahui kaidah-kaidah yang dijadikan sambungan untuk mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan, atau disebut sebagai ilmu mustalah, ya. Maksudnya di sini ada pendapat lain yang mengatakan ilmu hadis itu juga disebut sebagai ilmu mustalah, yaitu apa? Ilmu bi usuli wa qawaidi yu'rafu biha ahwalis sanadi wal matani min haitsil qubuli wa raddi. Ilmu yang mempelajari tentang keterangan suatu hal, dengan hal itu kita dapat mengetahui bahwa hadis itu diterima atau tidak. Maka dapat disimpulkan kurang lebih seperti ini: ilmu pengetahuan yang membicarakan cara-cara persambungan hadis kepada Rasulullah SAW. Artinya dari mulai para tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian sahabat, baru kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dari segi hal ihwal para perawinya yang menyangkut kedzobitan dan keadilannya, dan dari bersambung dan terputusnya sanad dan lain sebagainya. Dan yang lain-lain itu adalah seperti yang saya sampaikan di silabus, ya, materi-materi ilmu hadis. Kemudian berikutnya, pertumbuhan hadis, banyak sekali dorongan, ya. Di sini kita simpulkan ada 3 faktor, ya, pendorong pertumbuhan ilmu hadis. Yang pertama adalah keagamaan. Maksudnya di sini adalah perintah, ya, perintah Allah kepada Nabi, dan Nabi menyampaikan kepada kita. Dan apa-apa yang diputuskan oleh Nabi dan apa-apa yang disampaikan atau dicontohkan oleh Nabi, ya harus kita ikuti sebagai umatnya. Seperti halnya dikatakan dalam surat, ya, An-Nisa, ya, ayat 65 yang berbunyi, Fala wa rabbuka la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hal itu mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Yang perlu diketahui adalah la yu'minu hatta, artinya yuhakimu, ya. Maksudnya apa? Kamu tidak akan menjadi beriman selama apa yang disampaikannya oleh baginda Nabi Allah itu kamu laksanakan. Oke, lanjut berikutnya. Pendorong yang kedua adalah sejarah, ya. Sejarah artinya bagaimana pertumbuhan, ya, pertumbuhan dari bidang hadis, ya. Zaman Nabi itu bagaimana, kemudian zaman sahabat itu bagaimana, zaman tabi'in bagaimana, kemudian zaman tabi' dan tabi'in. Nah, kita akan bahas pada slide berikutnya. Kemudian yang ketiga yaitu periwayatan, ya. Faktor yang mendorong, ya, pertumbuhan ilmu hadis itu lebih diutamakan adalah dalam periwayatannya ini. Maksudnya apa? Ada kritik riwayatnya. Apakah benar ini dari baginda Nabiullah, ya? Apakah hadis ini benar? Ya, itu semua diteliti. Akhirnya dengan penelitian itu muncullah ilmu hadis tersebut. Makanya ada sejarahnya, ya, atau ada periode-periodenya. Nah, kita akan bahas sejarahnya itu bagaimana nanti. Oke, lanjut.
berikutnya. Nah, sekarang sejarah perkembangan ilmu hadis ya. Sejarah dari perkembangan ilmu hadis ini sebenarnya sangat rumit sekali kalau kita bisa membaca secara keseluruhan. Akan tapi di sini akan saya sampaikan bagaimana sesimpel mungkin sehingga kalian benar-benar bisa memahami apa yang saya sampaikan. Oke, yang pertama ya, yang pertama yaitu periode Nabi ya. Jadi ketika periode Nabi ini, yang kedua periode sahabat, yang ketiga periode tabiin, yang keempat itu periode tabiin ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, periode Nabi itu berarti periode baginda Rasulullah SAW. Di sini adalah proses penyampaian hadis dari Nabi kepada sahabat ya. Dari Nabi kepada sahabat. Jadi Nabi itu benar-benar penuh kehati-hatian ketika menyampaikan kalimat-kalimat matannya ya, maksudnya hadisnya itu isinya. Bahkan beliau mengulang sampai 3 kali ya, sampai 3 kali. Maka dari itu para sahabat itu juga tidak percaya ya, artinya tidak apa yang disampaikan temannya, artinya sahabat yang lain itu tidak begitu percaya juga ya. Tapi beliau langsung ya, para sahabat ini menemui beliau baginda Nabiullah, menanyakan atau mengkonfirmasi ya benar nggak amalan ini, benar nggak hadis ini ya. Ketika Rasulullah mengatakan benar, berarti hadis itu benar. Begitulah proses ya penyampaian hadis kepada Nabi pada waktu itu. Kemudian selanjutnya periode sahabat ya. Penelitian hadis yang menyangkut sanad maupun matan hadis semakin menampakkan wujudnya. Maksudnya apa di sini? Kalau saya sampaikan di sini di slide berikutnya itu mendatangkan saksi untuk memastikan kebenaran riwayat itu. Jadi ketika para sahabat ya di sini tidak langsung percaya ya, artinya tidak langsung percaya ketika apa yang beliau dengar itu ya, ketika beliau dengar itu dengan sahabat yang lain, karena sudah tidak sampai kepada Rasulullah, maka harus ada saksi ya, saksi yang mengatakan atau yang melihat ya, secara langsung hadis itu disampaikan. Ya, di sini perlu mendatangkan saksi untuk memastikan kebenaran riwayat yang disampaikannya. Nah, kemudian selanjutnya periode tabiin ya. Tabiin itu para pengikut ya, sahabat ya. Tapi para tabiin ini tidak ketemu langsung dengan Rasulullah. Maka disinilah awal mula ilmu hadis itu ada. Akan tetapi belum sempurna ya, artinya belum menjadi satu ilmu hadis yang khusus ya, yang berdiri sendiri, itu belum bisa. Karena di sini di masa periode tabiin ini ilmu hadis itu dia masih bercampur aduk ya dengan ilmu-ilmu lain. Maka dari itu ketika masa tabiin ini keharusan sanad itu wajib ya, artinya sanad itu harus ada dalam periwayatannya. Siapa yang menyampaikan sanad itu perawinya ya, sanad itu perawinya, siapa yang menyampaikannya. Makanya ada istilah itu harus ada rihlah checking ya, rihlah checking di antara perjalanan-perjalanan itu, bagaimana mengecek kembali ya, mengecek kembali bahwa pada saat itu kan telah timbul ya, di sini saya sampaikan ya, telah timbul ya sesuatu yang sanad itu ya, mana yang adil, mana yang cacat ya. Nanti ada di ilmu jarh wa ta'dil, kemudian sanad mana yang terputus atau munqati ya, dan yang tersambung. Nah, disinilah perlu sekali bahwasanya pembahasan dalam ilmu hadis itu. Tapi masa ini ilmu itu belum berdiri sendiri, hanya dia masih dalam tataran lisan ya, lewat lisan, belum tertulis. Baik, berikutnya kita lanjut dulu periode tabiin. Maksudnya tabiin itu adalah orang yang mengikuti tabiin ya. Tabi itu pengikut.
tabiin ya, tabiin juga pengikut. Nah ini sudah pengikutnya lagi. Jadi masa-masa yang memang sudah jauh dari baginda ya, baginda Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Makanya perlu sekali pada tataran periode ini adalah perkembangan ilmu hadis mencapai puncak kematangan ya. Artinya ketika sudah pada masa tabiin ini, pesatnya perkembangan ilmu hadis ini juga dibarengi dengan pesatnya perkembangan mengkodifikasikan hadis ya, pembukuan hadis. Jadi sangat erat sekali. Maka di sini dikatakan perkembangan ilmu hadis semakin pesat ketika ahli hadis membicarakan tentang daya ingat para pembawa dan perawi hadis kuat atau tidak. Ya, seperti dikatakan di sini bahwa semua ilmu si masa periode tabi ini sudah berdiri sendiri. Maka lahirlah ilmu hadis ini yang diprakrasai oleh Al-Qadi Abu Muhammad Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Ar-Romah-Hurmuzi. Yang terkenal itu Ar-Romah-Hurmuzi ya. Beliau mengarang dalam kitabnya yaitu Al-Muhaddis Al-Fasil Bain Ar-Rawi wal Al-Wa'i. Ya, ini memang sudah mencakup ya beberapa hal kaitannya dengan ilmu hadis. Oke. Ya, ini kesimpulan dari saya. Nanti teman-teman bisa dibaca sendiri, semoga bisa memahamkan kalian. Saya akhiri billahi fisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.